pertama memang harus kita bentengi masyarakat dengan pemahaman-pemahaman sehingga dia paham bahwa inilah cara kita yang kita warisi turun-menurun dengan cara kita sejak Rasulullah SAW. Dan ketika terjadi semacam itu, jangan ikuti. Yang kedua, karena kita mungkin kalau akan terjadi konfrontasi dengan mereka, ini akan menimbulkan satu keresahan. Berikan pemahaman. Jadi cara mereka itu begitu, tidak usah diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, ketika nanti di makbarah, ya kemungkinan di beberapa tempat dipisahkan tempat kubur seperti dibicarakan. Ini kubur Anda, bukan di sini. Dipisahkan kubur. Bisa dia punya garis sendiri. Dibicarakan. Supaya jangan masuk di sini. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang mereka itu terus bersikeras, maka kita laksanakan seperti cara kita dulu. Atau mereka duluan, begitu pergi kita lakukan seperti apa yang biasa kita lakukan. Sehingga dengan demikian masyarakat yang memang sudah cari turun-temurun secara musalsal sanatnya sampai kepada Rasulullah tidak terganggu oleh cara-cara mereka. Karena memang seperti tadi itu, karena mereka sangat yakin terhadap kebenaran, mereka tidak mau tahu cara orang lain. Cara-cara semacam ini memang sangat kontras kelihatan. Dulu pernah di sini juga ada yang dia muda seperti jadi imam, begitu selesai langsung pergi. Nah, ini adalah salah satu ujian bagi kita sebagai umat Islam, terutama sekali yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang akan ajaran yang turun-temurun kita wariskan. Dan mereka itu kan mencari mudahnya saja. Lebih banyak kalau mencari mudahnya. Dan daripada dia katakan wah ini terlalu sibuk kejadian, sehingga tidak mau melakukan seperti apa yang diwariskan secara turun-temurun itu. Yang kedua, memang dikasih tahu Anda ini berada di wilayah kamu. Yang bagus adalah kalian harus mengikuti cara kami di sini. Karena ikuti yang mayoritas. Karena alaikum bisawadil azam, kan? Ikuti yang mayoritas. Karena kalian berada di mayoritas, ikuti yang mayoritas. Nanti ketika kalian di mayoritas kalian, kami juga akan seperti apa yang sehingga dengan demikian adanya saling pemahaman. Colok nanti mereka itu kadang-kadang seperti itu. Mereka caranya seperti itu kan. Nah, akhir gini, yang dikatakan asal usul sejarah ini, sewaktu Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia lihat orang Yahudi semua pada pelihara kumis, tapi mereka kuris janggutnya. Kemudian ya supaya tidak sama dengan mereka, kita kuris kumis dan pelihara janggut. Ini asal usulnya. Jika dengan demikian kita katakan bahwa memelihara janggut itu bukanlah suatu sunnah, karena dia merupakan suatu yang bisa tumbuh dan bisa terpotong. Cuma dirapikan ya bagus. Karena itu sebabnya maka sebatas pada saat itu. Karena apa? Karena sekarang juga ini para pedanda juga banyak yang janggut dan kumisnya dipelihara. Oleh sebab itu ketika kita mau mengadakan pembersihan, misalnya yang penting rapikan. Yang penting kita rapikan. Apakah kita merapikan dengan cara memilih? Rasulullah SAW memang janggutnya adalah seukuran begini, seukuran segenggam janggutnya beliau. Kemudian yang kedua tentang masalah mengangkat tangan itu bisa menjadi suatu yang wajib sebagai tanda bahwa kita beralih dari suatu rukun ke rukun yang lain, dan sebagai tanda kita takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang salah satu daripada hikmah mengangkat tangan juga. Hikmah mengangkat tangan pada saat mengadakan perpindahan daripada satu
Yaitu dalam sholat biasa, sholat fardu yang 5 ataupun sholat sunnah. Ya, ada 10 saatnya kita mengangkat tangan. Kemudian kalau pada saat salat jenazah, memang pada dasarnya kan rukun salat jenazah itu adalah pertama ya kedua takbir. Kemudian mengangkat tangan itu dalam salat jenazah adalah merupakan suatu yang sunnah, sebagaimana halnya pada saat salat biasa. Sunnah memang tidak wajib, tapi akan menjadi suatu yang wajib kalau kita itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Apabila kita tidak mengangkat akan terjadi keresahan. Untuk menghindarkan keresahan itu, wajiblah kita kan wajib untuk menghindarkan keresahan. Bagaimana caranya? Menghindarkan keresahan adalah tak angkat tangan. Nah, buktinya ketika tidak angkat tangan, bagi orang yang biasa angkat tangan jadi, kenapa begini sholat deh? Itulah yang bisa menyebabkan dia menjadi wajib, yaitu adalah adanya upaya untuk mengantisipasi keresahan masyarakat. Kecuali kalau kita kasih tahu dulu, nanti mohon maaf saya ini tidak biasa mengangkat tangan misalnya, kalau agak berat ini dia lemas tangan saya misalnya, jangan dianggap macam-macam misalnya, atau kayak ini yang saya dapatkan, maka nanti orang mafhum dengan maklumnya ini, insya Allah tidak akan terjadi tanda-tanya, apalagi nanti selalu membicarakan di sana sini. Nah, itulah kadang-kadang bisa berubah menjadi sesuatu yang wajib kalau ada sesuatu yang dihindari. Nah, cukup dulu. Alhamdulillah.